Iya kan, kalau kagak ada terorisme pakai ke soft inilah. Apapun tapi situasi. Tapi kalau ada kekerasan, ada teroris, perlu tindakan bersenjata. 91 karena kesulitan kohort itu tadi, makanya yang terjadilah kasus Sambo. Sambo itu 94. Pusing-pusing kalau memang orientasinya kita pada orientasi kerja kan gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita masih memikirkan tadi masih ada jabatan yang basah, ada yang kering, ada yang banyak pendapatan, ada yang banyak pendapat saja, dan banyak tantangan. Kacau. Aku ngomong ke presiden juga nggak laku. Masa? Aku ngomong presiden kalau menilai Kapolri sampai sejauh mana bisa dia sukses menciptakan ada Kapolri apa yang Welcome to Total Polisi. Ini acara pertama kita Total Polisi dan kita sudah ada 4 narasumber kita untuk berbicara masalah hukum, ketertiban, ya kan? Pelayanan masyarakat, melindungi dan mengayomi, ya kan? Ya kan? Iya, kita harus mulai apal nih jargon-jargon polisi ini ya. Salam presisi dulu, salam presisi. Iya, salam presisi. Iya, 3 orang. Jadi ini bukan hanya bicara tentang polisi, tapi bicara tentang politik hukum kita, masalah kehidupan kita sehari-hari. Karena polisi ada menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga acara ini akan kita tayangkan nanti jelang Hari Bayangkara 1 Juli. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi warna ya diskursus publik tentang isu-isu yang menyangkut dan terkait dengan kepolisian. Betul. Dan siapa aja Dit yang sudah hadir Dit? Nah, yang pertama ini mewakili orang dalam juga, orang dalam tapi luar tapi dalam ya kan. Langsung kita impor dari Sukabumi. Beliau baru membuat semacam edupark nih, bagus sekali, ada yang pasti ada buayanya 3. Ini buayanya buaya apa nih Prof di sini kan? Iya kan? Dan tanahnya itu 300 hektar. Gue bilang, ini edupark apa HPH nih Prof? 300 hektar gede banget. Gitu. Pakai iup atau pakai edupark? Lahan gambut apa bukan nih Prof? Sudah ada guru besar dari Universitas Bayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki. Ya, halo Prof. Halo. Apa kabar Prof? Thank you Prof sudah datang. Baik, masih hidup. Ya kata Prof Kiki, gue pakai celana pendek aja ya. Kalau lu minta gue pakai jas, gue pulang. Oh, kalau Prof Kiki pakai jas, kesini kami yang pulang. Nggak siap kita melihat Prof Kiki pakai jas ini kan. Yang kedua Ri. Dan kedua ada sahabat dari Kapolri Hugeng, Jenderal Hugeng. Wah, yang biasa menjadi ini ya deep throat atau whistleblower ya. Dulu itu Pak Hugeng itu suka menggunakan beliau ini untuk nabok nyilit tangan ini. Dikasih sebagai jurnalis kan, dikasih lah informasi. Itu bukan Pak Hugeng aja, semua. Oh gitu. Dia karena dia tukang tabok kan. Berarti lungsuran deh Prof. Oh gitu Prof. Ada kesaksian soal ini Prof. Ada kesaksian agak lebih. Nanti di luar aja. Oh di luar. Off the record. Masih hidup soalnya. Oh iya. Ya kalau Pak Hugeng bisa diomongin karena udah nggak ada. Opung Banda. Opung Banda Nababan, jurnalis hukum senior. Bang, kasih dulu salam dong. Halo. Merdeka. Masih acara PDI. Iya. Belum move on dari. Iya betul. Bung. Oke, yang ketiga. Seperti dia. biasa, seorang senior yang sangat kita muliakan. Aktivis yang sudah mulai dilantik menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Sekarang itu Bang, ada NU kultur, kan dulu ada terkenalnya NU kultural, NU struktural. Ini ada NU natural, ada NU naturalisasi. Belakangan banyak yang mau jadi naturalisasi gitu kan. Bernie Sandersnya Indonesia. Gus Romli, Rizal Ramli. Halo Bang. Dipakai dulu mikrofonnya Bang. Kasih 1 kata 2 kata dulu Bang. Apa harapan untuk polisi ini Bang? Belum. Ya, panjang nanti. Langsung aja deh. Ya boleh. Kan belum kenalin semua. Kasih sapa dulu dikit. Salam Pak Jenderal. Saya ingin dan bermimpi betul agar tidak boleh lagi ada multifungsi polisi. Terima kasih.
Mantap. Baru kalimat pertama aja udah agak ngeri gue. Gimana kita mau umbang ini? Dan kita sudah bersama yang ada di Lembang, Bandung, ya. Betul. Di Lembang atau di Bandung? Enggak, saya bukan di Bandung, saya di Lembang gitu ya. Sudah ada Kasespim Lemdiklat Polri, ada Inspektur Jenderal Polisi Profesor Krisnanda. Halo Prof. Jenderal. Selamat sore, Sore. Prof. Pak Pandana Baban, Pak Ramli, dan MC. Makasih. Siap. Wah, mantap. Kami namanya Budi dan Ari, Prof. Iya. Kalau Budi digabung Ari kalau jadi Ketua digabung. Mendes. Iya. Jadi Ketua Projo kalau digabung Budi Ari. Iya. Kita mulai dari mana dulu, Ki? Ya, kita ngomong dari kita juga melihat gitu dalam perkembangan terkini bagaimana isu-isu mengenai sempat dulu Presiden Jokowi bicara bahwa kepolisian tuh kepercayaannya paling tinggi, hati-hati loh gitu. Terus persepsi publiknya turun, nah sekarang lagi membaik lagi gitu, lagi rebound gitu. Nah kita mulai dulu dari Prof Kiki lah sebagai yang punya hajat dulu nih, Dit, ya kan? Sohibul Hajat Iya ya. kan? Ya, kalau dianggap pasti keluarga besar ini ya. Ya. Nah, Prof, gimana sih kita melihat reformasi kepolisian tuh terus diperkuat gitu hari ini, dan bagaimana kembali untuk merebut kepercayaan publik, untuk memperkuat kepercayaan publik, ya kan? Setelah kemarin sempat tinggi, turun dan naik lagi gitu. Nah, gimana cara mencapai puncak lagi kayak dulu, Prof? Ya, terutama jelang Hari Bayangkara 1 Juli ini, Prof. Gimana sih kita melihatnya gitu? Begini, kita flashback ke tahun 98. Ya, polisi disatukan dengan TNI di bawah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Konsep pendekatan teoretiknya adalah mereka bersenjata, gitu, bukan statusnya. Sehingga polisi sampai tahun 98 itu menjadi bolodupaknya tentara. Ya, apa-apa suruh cari duit polisi. Ya, diinjak polisi, warga negara kelas 2 dalam hal professional skills, professional ethics, professional wealth, kekayaan profesional gitu. Sehingga agenda pertama reformasi itu adalah memisahkan dulu supaya polisinya tidak dijadikan instrumen oleh militer untuk penindasan. Ya. Agenda pertama reformasi saya pastikan bukan KKN. Kalau orang ngomong seperti itu ikutnya belakangan. Karena tema KKN itu munculnya belakangan. Tema pertama kami dari akhir tahun 97 itu adalah melepaskan polisi dulu dari TNI. Nah, ini agenda pertama. Setelah selesai, tugas reformasi adalah mengembalikan TNI, waktu itu yang dimusuhi konsepnya adalah kembali ke barak. Sebetulnya intinya apa? Militer adalah instrumen negara untuk pertahanan. Karena dia punya senjata dan punya kewenangan untuk menggunakan senjata sebagai alat pemusnah, alat pembunuh, maka kekuasaannya harus di bawah otoritas sipil. Itulah Menhan di seluruh dunia itu statusnya sipil. Dia boleh pensiunan tentara, tapi dalam status kapasitas sipil. Nah, ini reformasi militer belum selesai. Yang polisi begitu terpisah, kita harus nyatakan polisi itu institusi sipil. Nah, karena tentara itu fungsi utamanya adalah perang, dia mesin perang, mesin pembunuh, dan harus tunduk di bawah otoritas sipil, maka tidak boleh ada dualisme kewenangan. Yang tadi disebut Rizal Ramli tadi multifungsi. Norma internasional ini norma HAM, norma internasional itu. Kalau polisi itu sipil, dia harus tunduk pada otoritas sipil, bukan hanya tunduk pada otoritas sipil, pada hukum sipil. Jadi kalau polisi melakukan tindak pidana, dia dipidana oleh hukum sipil, tidak ada perbedaan. Jadi polisi sekarang itu bukan tentara,
salah kalau bilang multifungsi itu salah. Bagi saya polisi harus berfungsi untuk semua pihak karena dia sipil. Kalau ada polisi yang kelakuannya masih seperti tentara, itu yang kita sebut reformasinya belum selesai, gitu loh. Jadi bukan konsepnya yang salah, bukan konsepnya yang salah. Di dunia ini hanya tinggal 2 negara yang polisinya di bawah militer dan punya status militer. Itu di Burma, di Pakistan. Iya. Nah, yang lain itu sudah sipil, sehingga Anda kalau ke Jepang, ya, penasihat Perdana Menteri yang kemarin ikut ngawal Kaisar Jepang ke Indonesia itu saya nggak mau sebut, tidak boleh disebut namanya. Itu lama di Indonesia, bisa bahasa Indonesia pintar sekali, sangat bagus bahasa Indonesia. Itu adalah Kadensusnya Jepang. Tapi dia kemudian karena dia difungsikan sebagai penasihat keamanan Perdana Menteri, maka yang terjadi adalah dilepaskan status polisinya. Jadi dia bukan lagi polisi, tetapi setingkat wakil menteri. Setingkat wakil menteri khusus untuk bidang keamanan sipil, di pemerintahan sipil. Dan itu banyak, Anda cek aja di kedutaan-kedutaan, banyak yang bekas polisi. Kenapa? Ini Pak Krisnanda sebentar lagi dia pensiun, jadi profesor beneran. Sekarang masih profesor retro-retro gitu kan. Beliau Profesor Junto Kasespim. Profesor retro-retro masih Profesor KW. Jadi saya bilang itu sebabnya kita dorong polisi itu untuk sekolah. Tidak ada satupun institusi di Republik ini yang punya dokter lebih banyak daripada polisi. Polisi 160 dokter. Beneran nih dokter gak beli gitu. Kalau dipakai tambah yang beli ada 300 mungkin. Nah, itu pentolannya yang merintis S3-nya polisi. UI loh, alumni UI loh. Jadi polisi-polisi ini 70% alumni UI, sisanya 30% karena lebih belakangan mulai alumni PTIK. Itu dokter-dokter yang kita sekolahkan lagi ke Amerika kayak itu. Dan saya bukan alumni ITB. Yang alumni ITB anak saya. Jadi polisi jadi bagus karena dia sekolahnya ke UI. Ini ada sebelah ada aktivis ITB nih, Prof. Iya baru tahu saya. Iya. Baru tahu gimana. Kan kata Prof Kiki gabung ke grupnya beliau. Temennya beliau yang lebih radikal itu. Biang kerok semua itu. Enggak, tapi polisi-polisi yang bersekolah itu quote unquote seperti kata Prof Kiki tadi memang itu bisa ke depan menunjang profesionalitas, pelayanan yang lebih baik seperti kalau kita bicara esensinya presisi sekarang gitu. Sekarang kan berapa banyak polisi yang menduduki eselon 1. Mereka sudah bukan lagi polisi. Statusnya itu gajinya bukan polisi dan statusnya sudah purnawirawan gitu. Sudah rongsokan. Jadi harusnya kalau Irjen Pol dalam kurung kan itu P kan, purnawirawan, Krisnanda Dwi Laksana itu nanti harusnya Irjen Pol rongsokan R gitu kan. Supaya jelas ininya. Ya ini jujur nggak terlalu banyak orang yang berani ngomong seperti Prof Kiki ini ya. Makanya kami rongsokan kok. Iya. Krisnanda berapa tahun dianggurin doktor? Karena apa? Teman-temannya yang tidak dokter tapi punya kekuasaan nggak mau yang dokter itu pegang jabatan. Dikunci. Dia bintang 1 non job itu ada mungkin 20 tahun ya. Salah ya. Ada 8 tahun gitu. Tidak dikasih non job karena apa? Dia kritis. Kamu tanya deh, kalian tanya coba. Siapa polisi ngarit? Istilah yang dibuat oleh Krisnanda. Polisi itu kerjanya ngarit saja. Ngarit tahu kan? Iya. Ngarit nyari rumput gitu. Makan rumput gitu. Nah, itu istilah dari dia. Jadi sangat dikenal, sangat kritis ngomong polisi kok kerjanya ngarit gitu. Ngumpulin duit gitu. Nah, itu dia.
Akhirnya, akibatnya, apalagi dia dokter, disimpan lama kan. Ketika ini generasinya LSP ini naik gitu. LSP bukan dokter, meskipun dia sempat masuk program dokter UI, terus dijadikan Kapolres, dia jadi Kapolres, dilepasin. Prof, LSP ini dijelaskan publik nih belum tahu. LSP ini apa? Listio Sigit Prabowo. Nanti kalau saya ngomong Prabowo, Iya. Listio Sigit P. Ini lebih aman. nanti kalau Prabowo dikira kampanye Prabowo. Ya, saya enggak, kan, gitu. takutnya Prof disabotase sama sebelah Prof ini. Agak sensitif Andi sama atau mendukung? agak sensitif dengan nama Andi itu atau tadi. mendukung, pertanyaan saya. Iya, enggak tahu kan friend katanya. Dulu Ya, pernah friend. dibantu katanya. Kalau sikap saya kan jelas. Mm-mm. Nah, apa? Ini bahaya nih udah. Lanjut Prof. Iya, iya. Dia mau sikap saya. Iya. Ya. Sikap apa Prof? Sikap. Kalau kita membuarkan impunity, akan ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Yang saya alami seperti itu. Karena Prabowo tidak pernah dihukum pada rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira itu di sidang mahmilkan, maka yang terjadi sekarang aja, dan Ramil itu berani nginjek anak-anak. Saya punya atlet nasional, ya, perempuan, masih anak-anak, masih SMA. Disuruh bikin pernyataan, nggak boleh latihan di dojo saya, padahal dia juara nasional gitu. Oleh dan Ramil. Saya lapor ke Panglima, didiemin. Kenapa? Karena dia lihat jenderal aja nggak dihukum kok. Apalagi hanya kapten. Tapi saya akan uber terus. Saya akan uber terus. Kenapa? Impunitas direproduksi karena ada asas impunitas yang suatu kesalahan tidak pernah dihukum, maka dia direproduksi terus-menerus. Harus dihentikan. Ini balik ya ke dokter-dokter ini lagi, Bro. Iya, iya. Dokter LSP ini banyak dokter gimana tadi? Tadi apa? Kenapa dokter LSP lebih tadi naik terus ya, dokter banyak lebih apa? diberikan kesempatan? Tapi dia lihat SDM polisi ke depan memang harus sekelas dokter. Dulu saya berdebat, dokter itu tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau jenderal itu harus tahu sedikit tentang banyak hal. Saya ngomong, jangan jadikan dokter gitu. Dia tetap ngomong, kita butuh Prof. Dan saya tanya, terus kalau ada jenderal yang dokter gimana? Nah, itu artinya dia tahu banyak tentang banyak hal. Tidak perlukan. Oh iyalah, situ Kapolri pasti menang lah. Iya, ujung-ujungnya ya, veto. Oke, kita Opung. geser dulu ke Opung Panda. Ya. Opung ini kan hari menarik. gimana? Menarik nih. Opung pernah bicara bahwa teladan dari kepolisian ini yang dibutuhkan. Kita belum dengar kata Opung Kapolres yang dicintai oleh masyarakat, Kapolda yang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Tapi yang diomongin Prof Kiki tadi juga kita membuat kita sangat optimis. Ternyata dokter tahu banyak hal dan tahu apa? Kalau di polisi, banyak hal. kalau dokter normal adalah tahu banyak tentang sedikit hal. Di polisi tahu banyak tentang banyak hal. Nah, jadi itu ada optimisme ternyata, Bung. Nah, gimana menurut Bung? Yang menarik kulihat ada mode terakhir ini pakai tema-tema jargon seperti yang dibikin Tito, promoter. Ya. Ini presisi, Bro. Sekarang sedikit presisi. Produk daripada promoter Napoleon. Proyek dari presisi Sambo. Ya. Terus siapa lagi? Yang terakhir narkoba ini Teddy. Mereka bukan produk presisi. Bukan, simbol-simbolnya itu apa itu jargon-jargonnya itu. Mereka warisan lama. Bukan, jargon-jargonnya itu secara karikatural itu menghasilkan yang kayak begini-beginian gitu loh. Dari dulu. Mereka produk lama, Bang. Iya, maksud aku dari dulu sebenarnya saya juga pernah ngomong ke presiden, saya ngomong kalau menilai seorang Kapolri, nilailah Kapolri itu pada periode dia ada nggak menciptakan Kapolres atau Kapolda yang dicintai oleh rakyat, yang berdekat dengan rakyat, populer dengan rakyat. Jangan main-main itu Kapolres Indramayu. Rakyat bukan main, betul-betul hukum ditegakkan, tidak berpihak. Ada nggak cerita itu? Tidak ada.
Nah kemudian tadi yang dikatakan kita di waktu awal-awal reformasi, polisi waktu itu terus terang, waktu itu saya masih ingat di Komisi 2 waktu itu sampai ribut dengan fraksi TNI Polri, karena kita bilang polisi itu adalah Cinanya tentara. Itu maka dulu terkenal Kompi A, Aseng, Aliong, Ahok, gitu ya, tukang cari duitnya gitu loh. Jadi kalau tentara suruh cari duit, Kompi A yang disuruh. Kompi A itu siapa? Ya serip-serip ini gitu loh. Nah ini berubahlah situasi. Berubahlah ini dengan mereka lepas daripada ABRI, lepas daripada TNI. Ya. Nah sebenarnya kita harapkan waktu itu, dan kita miskin sampai sekarang, contoh keteladanan dari mereka-mereka. Kita mengharapkan sebenarnya, dan memang sukar ini lahir Kapolda teladan, Kapolres teladan. Karena apa? Intervensi. Intervensi dari Mabes, campur tangan dari jenderal-jenderal, sehingga tidak bisa menjadi kreatif Kapolres itu, karena intervensi. Ada beberapa Kapolda cerita ke saya, bagaimana mereka mau mulai start sebagai Kapolda, dia punya dir-dirnya ini semua dia tidak tahu, dia nggak kenal, di reskrimnya, dari apanya, ini udah diatur orang, gitu. Satu, kemudian bagaimana dia mau berkarya dan segala macam, kemudian yang membantu dia, yang mengapakan dia ini, yang sudah ada titipan-titipan. Jadi saya masih ingat dulu waktu Tito, Kapolda Metro, saya kasih bahan sama dia untuk ditindak, Tito mengatakan ke saya, nggak bisa Bang Pandai ini mau ditindak. Di Mabes ada backingnya ini. Dia Tito ngomong gitu. Nah sekarang setelah dia jadi Kapolri, dia lakukan nggak pembersihan? Walau alam. Yang dia dulu kritik gitu loh. Jadi kembali ke tadi harapan kita, apalagi menjelang ulang tahun Polri yang sekarang, saya pikir harus ada betul-betul satu keteladanan, contoh dan sebagainya yang betul-betul sangat mudah, sangat sederhana. Mereka itu dicintai oleh rakyat, disenangi oleh rakyat, rakyat percaya kepada mereka. Begitu berurusan dengan polisi, betul-betul ada rasa ketenangan, ada rasa kebahagiaan, dan mereka itu dilindungi gitu loh. Nah ini yang belum terjadi. Jadi saya nggak tahu, saya nggak begitu mengikuti berapa dokter, berapa profesor, berapa ini, parameter aku itu aja gitu loh. Nah ini yang paling baru nih, Opung, nanti bisa dikomentari juga nih salah satu contoh gimana memberikan langsung gitu kan, apa yang menjadi problem di publik langsung dicoba dibereskan. Ini ujian SIM ini, menarik kan, ujian SIM ini kan selama ini selalu jadi momok menakutkan buat publik. Udah bener, ternyata masih belum lolos. Akhirnya ujung-ujungnya misalnya ya harus pengki-pengki segala macam. Ini kan langsung Pak Sigit bilang, Kapolri ujian SIM C, angka 8 dan zigzag. Lulusnya bukan jadi pengemudi, Pung. Jadi pemain sirkus kalau kata Pak Sigit. Akhirnya coba direformasi. Ini kan hal-hal yang juga dekat dengan publik gitu, Bro. Menghadirkan kenyamanan. Iya. Gimana, Pung? Kasih dulu komentar. Ini kasih dulu komen. Ada komen? Enggak ada. Iya. Enggak, maksud aku ya begini ya. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali sebenarnya. Kerinduan daripada mereka yang di kecamatan, di kabupaten, di daerah-daerah itu betul-betul berurusan dengan polisi itu mereka merasa aman, terlindungi. Ya. Bukan kemudian kapan diperas, kapan diapain, dipersulit, bagaimana ini. Itu aja sebenarnya sudah menjadi satu revolusi kalau mampu itu dihilangkan gitu loh. Itu aja. Hal-hal seperti ini hal-hal sederhana yang memang dibutuhkan yang belum publik terjadi gak? sampai sekarang. Belum terjadi. Ya coba aja, pernah dengar nggak ada? Itu ada kemudian menjadi legendaris, kemudian menjadi mulut ke mulut cerita. Udah tahu nggak? Kapolda Sulawesi Selatan. Bukan main. Paling dipercaya, dicintai. Hebat betul itu Kapoldanya. Ada nggak pernah kita dengar sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Kok susah sih menciptakan orang-orang seperti itu? Gitu loh. Di level apa, Bang? Polda, Polres. Banyak sebetulnya, cuman nggak terpublikasi. Contoh Kapolda Jabar yang sekarang, yang tahun kemarin dapat award itu. Hugeng Award. Itu dia ketika di nominasi aja, anak buahnya dia lempar asbak. Kenapa? Kau kira kita senang kayak gitu? Itu
jadi idolanya banyak polisi kayak gitu. Dan dia nggak mau datang waktu penyerahan itu, kecuali diperintah oleh Kapolri. Akhirnya panitianya ngontak Kapolri baru dia mau datang. Nah, ada banyak yang tinggal levelnya aja. Kapolres juga banyak yang begitu ya sebetulnya, tapi mereka keep silence, orang tiarap. Yang dinominasi sekarang itu pendidik di Setupa di Sukabumi, itu juga semua polisi bilang orang baik, jujur, segala macam, helpful. Ada bagaimana polisi di Malang itu cari tambahan penghasilan jadi pemulung, jadi pulang ke rumah dia ganti baju jadi pemulung, dan hasilnya dipakai untuk didik masyarakat. Kalau lingkungan tahu, semua ini tahu, gitu. Tapi memang kurang banyak karena polisi ada 450.000, yang seperti itu mungkin hanya 10.000. Kalau hal-hal seperti ini cukup membantu nggak sih, Prof? Misalnya ketika ini kayak Kapolri kemudian membantu. kasih Itu Pak Krisnanda. Iya, makanya jadi petani, terus jadi pelukis, itu dia kumpulin, dia reformasi, dan penentangan dari dalam juga keras. Makanya dia non-job 8 tahun. dibacain terus. Tapi kalau ditanya, apakah masih ada Krisnanda yang lain? Sebetulnya banyak, meskipun nggak sampai botak gitu kan. Dia pusing itu mikirin polisi. Serius ini. Salah satu yang diidolakan oleh banyak polisi dan banyak orang di luar polisi gitu. Tapi kenapa? Ya dia untung masih bisa nulis saja kerjanya untuk kebutuhan internal. Dan tulisannya tuh polisi ngarit, polisi itu mengkritik dirinya sendiri. Dia mungkin karena ada backgroundnya ya, dulu kan jadi pastor nggak jadi gitu loh kira-kira. Jadi supaya ada polisi yang baik, kita gagalkan calon-calon pastor yang lain. Calon-calon yang mau jadi kiai itu kita batalkan, kita suruh jadi polisi supaya baik. Kerjasama sama madrasah sama seminari ini ya, Prof ya, sebagai ini ya. Ini PBNU kayaknya perlu ada kuota deh. Kita ke Bang RR dulu, Bang RR. Refleksinya nih Bang, ini kan tadi udah kasih perspektif, ada juga hal seperti Pak Sigit ini yang real banget ini. Betul. Apa di publik itu ya, mudah-mudahan bisa langsung dirasakan. Bang RR, refleksinya gimana kalau Bang RR? Saya mau flashback sedikit. Seperti dikatakan tadi, zaman Orba, polisi itu bagian dari angkatan bersenjata. Kasarnya, warga negara kelas 2 lah di angkatan bersenjata. Nah, kami pemerintahan Gus Dur yang memisahkan antara polisi dan TNI. Dengan argumen, satu, TNI harus go to basic. Kembali ke hitohnya. Jadi kekuatan keamanan negara. Harus profesional. Tidak boleh ikut politik, dui fungsi, dan lain-lainnya. Kecuali kalau sudah pensiun. Nah, kami pada waktu itu pisahkan polisi terpisah supaya maunya Gus Dur polisi Indonesia seperti polisi Inggris, senjatanya nggak canggih-canggih amat, modalnya cuma pentungan, tapi dihormati, wibawa di kalangan masyarakat, buat ngayomin masyarakat. Nah, kami ingat pada waktu itu ide pemisahan ini ditolak oleh para jenderal. Pada lobilah kepada Gus Dur, jangan, tetap aja ABRI. Ya, saya ingat betul, saya ngomong sama Mas Ardi, juru bicara Gus Dur, karena juru bicara kan tiap hari sama presiden, kalau kita kan enggak. Saya bilang sama Mas Adi, bujukin Gus Dur dah, tanda tangan aja, memang perlu dipisahkan dengan cita-cita ingin polisi itu jadi pengayom yang dicintai oleh masyarakat. Akhirnya Gus Dur tanda tangan. Terjadilah pemisahan itu. Tetapi di dalam prakteknya, awal-awalnya baik, makin lama polisi ini makin
kuat secara militer. Peralatannya, budgetnya 3 kali dari angkatan-angkatan yang lain. Zaman Pak Harto aja, Pak Harto dari Angkatan Darat budgetnya cuma 25% di atas yang lain. Hari ini polisi 3 kalinya. Persenjataannya perasaan super militer beberapa. Nah, yang kedua, saya mengertikan multifungsi itu cawe-cawe di berbagai bidang, di dalam bidang politik, ya kan, mematai-matai oposisi dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya kan polisi itu hitohnya jadi pengayom masyarakat, bukan alat pemerintah sekedar buat jadi satpamnya pemerintah gitu loh. Dan banyak juga kelakuannya yang minus. Misalnya tahu kan gerakan mahasiswa udah mulai aktif lagi, banyak itu dipasang di kampus, ya kan, ada bunker narkoba lah apa. Mana mungkin mahasiswa punya uang buat bikin bunker narkoba, ya kan? Ini kan mainan-mainan aparat. Nah, waktu saya Menko Jokowi memang tanya sama saya, gimana Mas Rizal perbaiki polisi? Saya bilang, sebetulnya nggak susah-susah amat Mas. Harus dimulai dari rekrutmen, promosi, ya, dan assignment. Mohon maaf, Polri mulai dari rekrutmen pakai uang kok, ikut pendidikan pakai uang, assignment pakai uang. Karena ada jabatan-jabatan yang super basah, Kapolres Jakarta Barat basah banget, Kapolres apa gitu. Jadi the whole system, I'm sorry to say, is corrupted. Ya, jadi kalau kita mau benahin polisi, kita benerin dulu sistem rekrutmennya, jangan pakai uang. Pendidikan jangan pakai uang. Promosi, assignment jangan pakai uang. Ya, dalam hal ini TNI jauh lebih bagus dari Polri. Nah, akibat sistem itu yang ada adalah anak buah nyetor sama bos gitu loh. Ya, beda dengan yang lain, misalnya yang lain itu bos-bosnya ada cukongnya bagi duit ke bawah gitu. Kalau di sini setoran dari bawah ke atas, sehingga kewibawaan pimpinan itu kecil karena dia terima uang dari bawah gitu. Nah, saya mohon maaf, Mas Tito itu teman, kawan, suka datang ke rumah. Tapi in refleksi, Tito yang ikut membuat monster polisi ini. Ya, karena cawe-cawe di dalam bidang politik, cawe-cawe dalam banyak hal, dan lain-lain lah. Nah, saya sebetulnya blessing in disguise lihat Kapolri Listio ini, Sigit. Memang dia tidak terlalu menonjol dibandingkan yang lain, tetapi ada blessing in disguise-nya. Dia terbuka terhadap pembaharuan, terbuka terhadap tindakan-tindakan yang nggak mungkin dilakukan. Ya, misalnya kasus Sambo aja lah. Kalau Kapolrinya yang lain, ya termasuk yang sebelumnya, jangan-jangan Sambo nggak sampai diadili, sampai dihukum sedemikian gawatnya dan sebagainya. Jadi di samping kelemahan leadership dan pengalaman, Listio karena orangnya nggak neko-neko, relatif nurter, dia terbuka terhadap pembaruan dan perbaikan. Terima kasih. Mantap. Oke, kita ke Jenderal Krisnanda dari tadi di apa namanya? Iya, dirasani oleh Prof Kiki. 8 tahun terus disebut Prof Kiki. Iya. Silakan Prof. Prof, ini termasuk jenderal. Karena udah ada Prof. Oh iya, udah Prof ya jenderal. Termasuk ini jenderal. Mungkin bisa ditanggapi juga ini terkait kan Jenderal Krisnanda juga lama di lantas juga kan, Prof Kiki kan, di bekas di lantas Polda Metro, Polda Riau segala macam. Soal perlantas-lantasan ini Prof Krisnanda ini mantap lah. Nah, ini kemarin ketika Kapolri bicara soal SIM, ini kan
rame viral di media sosial gitu, Iya. Jenderal. Ini kan akhirnya orang tuh ada asa, oh ada tuh yang ngerti. Kita tuh ternyata sulitnya dimengerti gitu sama Iya. Pak Polisi. Ada ini. teman saya Jenderal, ini pengaduan masyarakat sedikit. Disuruh maju bisa, belok bisa, samping kanan bisa, disuruh zigzag pun bisa dia. Nah pas sudah berhasil dia zigzag, disuruh zigzag mundur. Mundur. Hancur itu kon semua ya kan. Iya. Nah, Kalau ini- ada teman gua Ri, SIM mobil nih Bung, ya kan mantap. Dikira sendiri, ternyata satu mobil dites 5 orang masuk ya kan. Iya. Ini kok 5 ya sekalian biar cepat. Baru jalan 3 meter polisinya, "Iya, stop, ya cukup." Baru 3 meter ke depan ya udah cukup. Tesnya gitu. Jadi kesannya, oh, ini kok ada yang sulit, ada yang cuma kayak eto-eto kalau bahasanya Prof Kiki. Nah, ini kan ada semacam asa gitu ya, Jenderal. Boleh dikomentari dulu nggak sebelum bicara postulat mengenai 1 Juli nanti ini? Hari Silakan Merah. Jenderal. Ya, terima kasih. Ya, ini sebetulnya apa namanya? Kita kembali kepada apa sih SIM itu sendiri ya. SIM ini kadang-kadang kita mengatakan pemohon SIM. SIM itu bukan dimohon, SIM itu ujian. Karena SIM merupakan suatu legitimasi kompetensi. Jadi artinya ini merupakan suatu privilege yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah lulus uji administrasi, uji teori, uji simulasi, sampai uji praktek. Disinilah sebetulnya SIM ini juga merupakan bagian dari fungsi kontrol untuk akuntabilitas, karena dia yang telah lulus uji ini dianggap telah memiliki keterampilan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, di mana yang bersangkutan juga memiliki pengetahuan tentang aturan dan keteraturan serta masalah-masalah keselamatan, dan dia peduli akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Ini nomor 1 dulu. Kalau kita lihat pleki, pasti nama anjing, nggak mungkin nama gajah, nama badak. SIM ujian, nomor 1 ujian. Nah, oleh sebab itu, kita namanya ujian ya tentu harus ada belajarnya. Jangan kita tanpa belajar. Kadang-kadang kita, ya orang menganggap SIM itu alah gampang gitu aja. Tetapi ingat, ketika kita memberikan izin kepada orang yang tidak kompeten, orang yang tidak memiliki kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain, ini jangan-jangan bisa menjadi pembunuh atau orang yang calon dibunuh di jalan raya. Nah, sama ketika itu, maka kita mengatakan bahwa SIM ini harus juga belajar, karena kita bukan hanya belajar mengemudi, tetapi belajar berlalu lintas. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, ini refleksi suatu budaya bangsa. Dan kita mikirkan bahwa keselamatan itu yang pertama dan utama. Sumber daya manusia ini adalah aset utama bangsa. Berapa banyak dampak masalah lalu lintas yang sosial cost-nya sangat mahal, mulai dari perlambatan, kemacetan, hingga kecelakaan. Setiap hari di Indonesia rata-rata 60-90 orang meninggal dunia setiap hari. Belum yang luka, belum yang cacat. Nah, oleh sebab itu, memang semestinya kita kembalikan bahwa bukan mempersulit, tetapi kita mengatakan bahwa ini menunjukkan legitimasi kompetensi. Dan SIM ini juga merupakan suatu bagian forensik kepolisian. Dan ini merupakan suatu pelayanan untuk pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita mau memikirkan bahwa SIM ini ujian, maka konsep yang mungkin saya sudah mungkin Mas Kiki juga tahu, udah puluhan tahun saya mengucapkan bahwa ada konsep namanya Safety Driving Center. Ini bisa untuk safety driving, safety riding ya. Jadi ini artinya bukan hanya untuk penerbitan SIM saja, tetapi ada sekolah mengemudi, ada kaitannya dengan sistem uji SIM dan sistem penerbitan SIM, dan juga ada untuk catatan perilaku berlalu lintas atau traffic attitude record dan demerit point system, sehingga ada satu rangkaian, ini suatu sistem. Demerit point system ini merupakan, kalau kaitan dengan traffic attitude record, adalah bagaimana pelanggaran ringan itu pelanggaran administrasi, ini poinnya 1, pelanggaran sedang berdampak kemacetan poinnya 3, pelanggaran berat berdampak kecelakaan poinnya 5. Nah, di sini ketika demerit point system kaitannya dengan sistem perpanjangan SIM, maka dia akan dilihat 1 tanpa uji, merupakan suatu apresiasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar atau tidak pernah terlibat kecelakaan, ataupun kalau melanggar poinnya di bawah 12. Artinya dia tidak perlu banyak melanggar yang sangat membahayakan atau yang berat gitu ya. Yang kedua, uji ulang karena terlibat kecelakaan atau pelanggarannya lebih dari 12 poin. Yang ketiga, cabut sementara dengan putusan pengadilan karena ketika berkendara dia ugal-ugalan, kebut-kebutan, mabuk, menggunakan narkoba, atau overload misalnya. Kemudian
kita juga ada cabut seumur hidup karena melakukan tabrak lari, dan tabrak lari merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Nah, disinilah sebetulnya kita menyadari bahwa SIM ini merupakan bagian yang saling terkait. Dan ini memang harus sungguh-sungguh gitu ya. Jadi memang bukan sembarangan kita untuk mempersulit atau niatnya. Maka polisi ketika melakukan kegiatan pengujian apapun yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, maka banyak kalau dikatakan oknum, ada SIM yang tadi dikatakan begini, dan lain sebagainya. Karena nomor satu, kita harus kembali pada keutamaan. Polisi itu bekerja melalui pemolisiannya atau policing, itu untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga untuk peradaban. Nah, ini memang kalau dikatakan secara konseptual, ya Mas Kiki tadi juga sampaikan, Pak Panda juga makan kritik, Pak Ramli juga menyampaikan. Karena kita harus ingat bahwa sumber daya manusia juga aset utama Polri atau kepolisian. Dan pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Karena mau tidak mau ya kita harus memberikan ruang. Karena pendidikan ini tadi saya katakan, betul kalau kita masih pendidikan ini penuh dengan yang namanya kekerasan simbolik atau kekerasan fisik atau kekerasan apa saja, hasilnya jahat. Makanya jadi polisi, nah tentu harus menjadi suatu panggilan. Kalau saya orang Jawa mengatakan, jadi polisi kuwi kudu ono lelabone. Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Jadi polisi rana lelabone rana gunane. Kalau nggak ada manfaat tidak ada gunanya. Jadi polisi anane mau winates, jadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi itu ada batasnya, suatu kita pensiun dan kembali pada masyarakat, dan menjadi rakyat itu ada seumur hidup atau sepanjang hayat itu ada. Nah, memang inilah yang menjadi harus diingat kembali, keutamaan ini yang ditanamkan kembali, moralitas. Dan kita perlu ada keteladanan. Dan ini perlu politikal, dan ini juga perlu didukung. Maka kalau saya mengatakan bahwa tadi sampaikan, kadang-kadang polisi yang baik ini perlu ada supporting. Karena ya, malas lah sudah, biar aja lah yang bagaimana. Nah, ini pada konteks segala era keterbukaan, saya kira ada harapan. Dan pendidikan ini kembali kepada moralitas, karena mau tidak mau menjadi polisi itu, kalau dikatakan bukan sekedar lin yong yam atau melindungi, mengayomi, dan melayani, tetapi kita harus menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Saya kira itu. Mantap, ini menarik nih. Mantap, iya. Prof ini. Kasih Prof, kasih dulu mikrofonnya. Ini dokternya beneran kalau kayak gitu. Serius ya, sekolah agak serius ya, Prof. Sekolahnya serius. Iya, Prof. Tapi ini ada satu juga mungkin Pak Krisnanda juga bisa komentari. Ini kan lagi-lagi tadi yang seperti di highlight oleh Bang Rizal juga. Ini menjelang tahun politik, ya kan, multifungsi tadi, hal-hal yang sebenarnya juga kita berharap polisi tetap ada di relnya sebaik-baiknya, membuat kita aman dan nyaman. Ini ada beberapa concern ya, misalnya ketika kita menjelang pemilu ini, netralitas Polri. Ada yang bicara mengenai gimana polisi apakah jadi kekuatan alat pukul atau alat dorong gitu misalnya. Gimana Prof Kiki melihatnya? Ini kan polisi sudah ASN, ya aparatur sipil negara sekarang sudah tunduk 100% pada hukum sipil. Nah, itulah sebabnya kasus-kasus seperti Sambo, seperti Teddy Minahasa itu di sidang-sidang sipil, gitu. Dengan undang-undang sipil. Nah, yang menjadi problem dengan persinggungan dengan dunia politik adalah kewenangan untuk menggunakan kekerasan yang memang dimiliki oleh polisi, oleh TNI, gitu. Tapi untuk apa, gitu. Nah, ini yang harus kita kontrol. Kenapa? Kewenangan untuk menggunakan kekerasan itu bisa menakutkan, bisa mengancam. Tadi saya sebut, kalau TNI lebih jelas, bukan ranahnya. Karena dia tidak ada TNI dilatih untuk menembak, untuk melumpuhkan. Nembaknya mati, karena musuh itu adalah musuh negara yang harus dimatikan, gitu. Bukan dilumpuhkan. Polisi dilumpuhkan. Kalau ini disalahgunakan sangat berbahaya. Anak SMA itu diancam-ancam oleh Dan Ramil Serang, Banten itu. Jackson, saya sebut aja namanya. Suruh biar diperiksa dia. Kenapa? Ya ada berapa banyak kasus itu baru di Serang, di Banten. Apalagi yang di Papua, apalagi yang di sana-sana. Nah, polisi sama. Tadi yang disebut Rizal tadi, memang iya benar, banyak polisi yang merasa jadi polisi itu lalu jadi jagoan, boleh menggunakan
senjata. Yang jadi persoalan adalah di dalam konsep pemolisian, keputusan itu diskresional, ya. Norma polisi di seluruh dunia adalah diskresi. Setiap anggota polisi boleh mengambil keputusan sendiri. Lalu kalau dia harus nembak atau tidak, itu keputusannya individual. Kenapa dia menembak? Setelah menembak, dia pertanggungjawabkan. Kenapa dia tidak menembak? Setelah tidak menembak, dia pertanggungjawabkan. Itulah namanya keputusan diskresi. Nah, polisi sendiri masih sulit mengenali batas-batas diskresi, kapan ini diskresi individual, kapan ini diskresi kolektif yang tidak boleh dia lakukan gitu. Nah, kalau tentang penggunaan kekerasan, saya mau memberikan info bahwa ceritanya Rizal tadi tentang Bobis, polisi Inggris yang hanya bersenjata pentungan, itu polisi tahun 70-an. Di Inggris tidak ada lagi polisinya bawa pentungan. Dia bawa senjata. Bahkan New Scotland Yard itu riot controlnya itu menggunakan G3, senjata otomatis standar laras panjang punya NATO. Dan itu dilakukan di polisi Prancis juga sama. Karena apa? Terorisme, ancaman-ancaman kekerasan oleh penjahat itu menggunakan instrumen kekerasan yang meningkat. Jepang karena jauh lebih law abiding citizens, ya, senjatanya polisi Jepang itu dikasih ke tali sehingga dia nggak bisa lepas, dan sekarang sedang mengembangkan pistol atau senjata yang ada jejak sidik jarinya. Ya. Jadi kalau bukan pemilik senjata itu nggak bisa dipakai untuk nembak. Gitu. Apalagi untuk ngancem-ngancem seperti Dan Ramil itu. Gitu. Nah, alat kontrolnya makin ketat ya, Prof. Iya, ya, makin ketat. Ya, Prof. Ditahan dulu, Prof. Saya mau ke Bang Rizal dulu sebelum nanti ke Opung. Ini jelang pemilu nih, Bang Rizal. Lagi-lagi di tahun politik, kita juga lihat ada beberapa berita belakangan ini ada ide ya. Polisi RW ini menurut CNN Indonesia, Bang Fadil Imran, kabar Hakam bilang ini disiapkan untuk operasi pengamanan pemilu gitu, polisi yang ada di RW. Nah, ini mengenai netralitas dan relasi polisi dalam tahun-tahun politik ini gimana, Bang Rizal, ada catatan? Saya mau klarifikasi dulu. Yang saya bicara tadi dalam konteks civilian crowd control. Di mana-mana persenjataannya minimum, paling pistol, dan pentungan. Beda kalau menghadapi teroris, menghadapi hijacker, tentu diperlukan persenjataan yang lengkap. Nah, kalau saya perhatikan beberapa gerakan sipil, misalnya di Flores, ya kan, ngadepin rakyat yang protes tentang penutupan Labuan Bajo, ya polisi pakai senjata ngadepin teroris, dan itu terjadi di banyak lokasi. Padahal yang dihadapi itu hanya mahasiswa, hanya rakyat biasa dan petani. Jadi betul-betul show of force, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak perlu. Kalau ngadepin teroris, ngadepin kekuatan bersenjata, tentu kita juga semua setuju ABRI harus dipersenjatai. Nah, yang kedua adalah biaya pengamanan yang diminta dan direncanakan. Biaya pemilu 2024 total biayanya 120 triliun. Plus biaya pengamanan 20 triliun. Itu kebanyakan polisi lah yang dapat. Pertanyaannya, apakah polisi betul-betul telah berfungsi menjalankan fungsi pengamanan? Misalnya saksi yang meninggal pada pemilu 2019 itu ratusan. Loh, kok polisi tidak menjalankan fungsi pengamanan, bahkan fungsi pemeriksaan? Masa orang kecapean meninggal ratusan? Ya, saya ini tukang lembur dari sejak muda, Pan. Biasa tidur jam 2 kerja. Ya kan, kalau kita kecapean ya kita tidur. Ya, masa 700 orang kecapean meninggal, harusnya diperiksa dong. Ada yang nggak beres di situ.
Nah, yang kedua adalah ada kasus-kasus, bukan general case, bahwa box-box pemilu itu, kardus-kardus itu ditukar dalam perjalanan dari TPS ke kecamatan, macam-macam dan lain-lain. Ya, nah yang punya kewenangan untuk ganti suara apa segala macam kan yang kuasa dong. Jadi saya betul-betul minta kalau kita ingin presiden yang betul-betul dan pemilihan yang bersih dan amanah, polisi harus betul-betul netral. Ya, saya setuju Pak Fadil tadi, Kabar Hakam sama Kapolri udah menegaskan polisi akan netral, tidak berpihak ke salah satu partai atau calon yang dijagokan, karena polisi adalah ASN. Namun mudah-mudahan ada enforcement-nya, jangan hanya slogan. Negara kita ini hancur kan karena terlalu banyak slogan, tapi tindakannya harus ada yang mengikuti bahwa ada enforcement soal netralitas itu. Terima kasih. Abang Enggak, kayaknya saya catatan aja. Coba, Pak. Bapak, Prof. Itu nggak benar itu yang ke senjata soft policing. Di semua lubang halte YouTube itu yang jaga polisi pakai G3. Tidak ada lagi pendungan di Inggris itu. Kan ada teroris di YouTube di Inggris. Ya apapun ya. Kalau nggak ada teroris, Di rakyat jalan- biasa yang lu hadapin lu pakai senjata kayak gitu, yang benar aja. Yang Hyde Park itu yang jaga pakai G3, pakai Glock. Ya Hyde Park itu karena ada teroris. Iya kan, kalau kagak ada teroris mah pakai ke soft inilah. Apapun, persuasi, tapi situasi. Tapi kalau ada kekerasan, ada teroris, perlu tindakan bersenjata. Loh sekarang nggak ada teroris saja dijaga polisi bersenjata api, bersenjata otomatis gitu. Kita lihat di luar aja dah. Iya. Kita masuk ke topik pemilu. Opung ada catatan, Tapi Opung? kalau saya terus terang ya, mungkin konservatif atau apa saya, faktor kepercayaan itu paling utama. Itu harus dibangun. Dan saya tahu, dan saya punya keluarga dan banyak saudara saya juga yang polisi. Saya tahu kehidupan mereka, dedikasi mereka, apa mereka masih mayoritas gitu loh, yang betul-betul apa. Tetapi harus sensitif pimpinan polisi melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, apalagi orang-orang tertentu itu mempunyai backing dan sebagainya gitu loh. Jadi upaya untuk menciptakan polisi yang dicintai rakyat itu betul-betul menjadi satu drive yang betul-betul berjalan dengan sistematis gitu loh. Memang terus terang ada yang mengatakan ke saya, kalau saya kenal baik dia sebagai polisi, wah Pak Bang Panda kalau ngikut Hugeng kita jadi miskin dong kata dia. Gitu loh. Itu spontan dia. Ya itu. Tapi itulah yang saya lihat ya, penting pergumulan dari dulu sampai sekarang itu bagaimana keteladanan, dicintai rakyat dan sebagainya, dan kemudian juga menghadapi pemilu ini bagaimana mereka biar netral. Ya ini survei Populi Center nih, Opung izin, itu 70% lebih ya responden percaya polisi netral. Artinya kepercayaannya udah mulai ada, meningkat gitu. Iya. Dan betul-betul mereka apolitik, tidak bermain politik lah gitu loh. Nah sekarang memang terus terang hampir sama dengan zaman Orde Baru lagi. Sekarang banyak kali jenderal-jenderal polisi memegang posisi sipil. Iya kan? Ada jadi dirjen, ada jadi apa, sekjen, ada jadi apa, ada posisi. Tapi itu saya dengan positive thinking aja bahwa mereka bisa pas di dalam posisi itu, mempunyai makna di dalam posisi itu dan mempunyai pengaruh itu yang saya lihat. Saya terus terang masih percayalah polisi sekarang itu betul-betul dicintai rakyat, dipercaya rakyat dan sebagainya. Cuma awas jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, tantangannya apa, Pung? Untuk bisa menciptakan dan menjadikan tadi cita-cita netralitas dari pimpinan. Dalam netralitas. Oh, teladan tuh lagi-lagi kunci di teladan pimpinan. Pimpinan Kapolda itu memberikan keteladanan gitu loh. Jangan diam-diam si Kapolda ini mendapat upeti. Jangan kemudian diam-diam si Kapolda ini punya polisi melindungi
konglomerat yang mempunyai masalah gitu loh. Karena itu akan menular ke resersenya, akan ke apanya, akan menular gitu loh. Dan itu akan membuat frustrasi gitu loh. Kalau Pak LSP ini gimana? Sekarang udah ada keteladanan atau gimana? Siapa? Pak Sigit dengan munculkan ikon Ugeng dan segala macam ini. Kalau saya lihat ya, ada kesalahan yang perlu dikritik sama Jokowi. Dia terlampau berani mengambil satu keputusan yang potong angkatan itu, gitu loh. Sehingga itu risikonya, itu kan angkatan kesekian, terus jadi Kapolri angkatan kesekian, terus dipotong sekian angkatan. Itu di dalam punya implikasi senior junior itu. Jadi ada seorang pejabat utama cerita ke saya, ditugasi Kapolri dia. Kapolri menugasi dia mesti bicara dulu basa-basi hampir 15 menit. Karena dia lebih senior. Gitu loh. Itu terjadi, dia mengaku cerita ke aku gitu loh. Jadi kemudian juga dia bisa jadi Kapolri, kemudian di bawahnya ini semua senior-senior dia. Gitu. Jadi itu langgam kepemimpinan itu terasa. Itu risikonya terlampau ini. Kembali aja seperti biasa. Gitu loh. Jadi apa yang dibikin apa yang dibikin Jokowi ini juga perlu dikritik juga gitu loh. Oke. Prof Kiki tanggapin dikit Prof soal potong-potong angkatan dan netralitas. Memang sulit ya pilihan antara regenerasi kohort, ya, lapis usia dengan profesionalisme plus kedekatan. Jadi ada 3 faktor yang dipertimbangkan oleh presiden itu pasti pertama profesional. Nah, kalau saya lihat bintang 3 semua mampu. Nah, artinya itu bukan faktor yang sangat penting, signifikan untuk menentukan si A atau si B. Yang kedua, soal kohort. Ini menjadi sangat penting seperti Bang Panda tadi sebutkan. Kalau lapis usia terlalu jauh, memang bermasalah. Bagi orang-orang tertentu. Tapi banyak juga yang lebih junior dihormati gitu. Ada orang-orang yang lebih junior, tapi seniornya segan, hormat gitu. Karena sikapnya, saya nggak perlu sebut nama lah, nanti GR orangnya. Masih pada hidup, masih pada menjabat nih. Banyak yang seperti itu. Nah, yang ketiga, kedekatan dengan presiden. Presiden pasti mencari orang yang nyaman secara psikologis, karena ini urusannya dengan 450.000 orang polisi yang anggarannya harus 3 kali lipat dibandingkan TNI. TNI itu hanya 350.000 untuk 3 angkatan, 3 matra. Polisi 450.000 untuk 1 matra, dalam tanda petik ya, karena tidak ada matra polisi itu, satker. Nah, sipil, satker. Nah, dia pasti nyari yang nyaman. Nah, nanti ini masih lama, LSP ini masih lama, ya. Pergantian itu juga sudah harus dihitung dari sekarang. Karena apa? Kohortnya LSP ini tahun 91. Karena kesulitan kohort itu tadi, makanya yang terjadilah kasus Sambo. Sambo itu 94, juniornya jauh di bawah, tapi ini juga warisan yang lama. Nah, jadi ini istilahnya di polisi itu tanaman keras. Karena orang kalau naruh itu tanaman keras, sudah lama, sudah dicari penggantinya, belum dapat juga, akhirnya kejadian. Nah, karena apa? Ada masalah kohort itu. Nah, sekarang yang di atas 91 di bawah apa di atas ya, kalau lebih tua itu sudah katakanlah nggak punya harapan gitu. Ya udah paling maksimal bintang 3. Gitu. Sementara bintang 3-nya itu sudah banyak diambil oleh yang seangkatan karena presiden nyari yang nyaman juga. Jadi dipilihlah yang kebanyakan seangkatan. Nah, kebetulan angkatannya 91 itu banyak yang katakanlah jagoan-jagoan juga gitu, yang dia percaya gitu. Nah, ini problem ke depan nih masih akan berat, tapi ya kita tunggu. Kapolri kan masih 3-4 tahun lagi, masih lama gitu.
Ya, pasti selesai pemilu baru ada urusan itu. Tapi beberapa jenderal di Mabes cerita ke saya, jabatan utama itu sebaiknya dipegang senior. Jabatan-jabatan utama itu gitu loh. Bukan dipegang oleh junior gitu loh. Itu harapan mereka supaya komplikasinya itu lebih mudah untuk dikontrol. Itu aja. Ini baru ada reshuffle ya, pergantian 400 lebih. Ya. 430 perwira, termasuk Wakapolri gitu. Wakapolri yang kemarin kan 88A ke B, 88A ya. Nah, penggantinya adalah dari 89, lebih senior 2 tahun dari Kapolri gitu. Nah, itu salah satu mungkin untuk memenuhi harapan itu, biar ada yang senior di sana. Karena banyak yang sebelumnya memperkirakan yang akan diangkat tuh angkatan 90. Kalau 91 mungkin Kapolri juga ngitung terlalu banyak 91 yang diangkat karena dia ingin ada kenyamanan kerja juga. Masa lingkungannya seperti kasus Sambo, kasus TM yang di luar kendalinya dia gitu loh. Tapi benar yang sekarang terjadi adalah perubahan ini diambil dari angkatan 89 yang senior gitu. Oke, ini ternyata angkatan ini problematik juga ya, kita nggak terlalu paham Kita juga. tanya ke yang mengalami dulu. Iya. Kalau Prof Kiki kan pengamat luar lapangan juga nih kan. Iya. Walaupun kadang-kadang masuk. Iya. Beliau ini kalau di bola itu Gianluca Vialli, kadang Iya. manajer, kadang pemain. Jenderal, gimana Jenderal? Iya. Silakan. Ada beberapa topik tadi soal angkatan, soal tadi netralitas pemilu. Bang Rizal juga udah kasih penekanan tadi ya, harapannya Susah seperti dia, apa? dia angkatan tua. Ya, iya makanya ini kan tadi udah dibacain terus sama Prof Kiki ini kan. Silakan. Silakan Jenderal. Jenderal. Sebetulnya kalau kita melihat ya, kita ini jadi polisi itu, kalau itu memang panggilan ya, artinya kita ini ya oke lah manusia punya ambisi, tapi tidak ambisius. Kalau kita merasa ini jalan hidup atau panggilan hidup, kita tahu bahwa polisi itu dihormati, dipercaya, itu bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan, atau kepandaian, tapi perilakunya. Maka oleh sebab itu, kalau menurut saya memang polisi itu nantinya ke depan orientasi kerja dan orientasi gaji, bukan orientasi pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Karena ini merupakan satu tanggung jawab. Kalau kita mengatakan ini suatu profesional ya, kalau saya mengatakan polisi ini harus profesional, cerdas, bermoral, dan modern, artinya profesional. Ini adalah punya keahlian. Kita harus mengejar pada keahlian, jadi bisa menjadi fungsional dan lain sebagainya. Yang kedua, cerdas itu kreatif dan inovatif, karena kita akan menghadapi segala keterbatasan, kekurangan, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menyesuaikan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Bermoral, maka ini dibangun dari kesadaran. Orang-orang yang memiliki kesadaran maka akan punya tanggung jawab dan disiplin. Tentu kita akan melihat pada keutamaan polisi tadi, pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan modern itu dinamis, bisa mengikuti atau bahkan bisa mengatasi perubahan atau disrupsi yang begitu cepat. Nah maka kalau kita melihat ya sebetulnya ya sah-sah saja, nggak terlalu permasalahan ya, hormat tinggal hormat saja. Atau kita juga nggak terlalu pusing-pusing kalau memang orientasinya kita pada orientasi kerja kan gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita masih memikirkan tadi masih ada jabatan yang basah, ada yang kering, ada yang banyak pendapatan, ada yang banyak pendapat saja, ada yang banyak tantangan, dan sedikit tantangan, ada yang mata air, ada yang air mata, itu memang jadi ruwet. Maka konteks seperti inilah birokrasi memang harus menjadi birokrasi yang yang rasional. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang impersonal, bukan yang personal. Karena pendekatan personal maka akan menghasilkan birokrasi ini menjadi patrimonial. Kalau patrimonial pasti akan bangun klik atau menjadi KKN dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita melihat bahwa sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Jadi kita semua ini kalau mengatakan bahwa pada keutamaan inilah yang paling penting untuk menjadi polisi. Karena polisi ini bukan sekedar profesi atau pekerjaan, tetapi juga merupakan satu panggilan dan jalan hidup. Siap, Jenderal. Ini yang terakhir ini ya. terkait Sebagai dengan sebagai penutup sekalian. Apa namanya harapan masyarakat tentang kepada kepolisian ini kan tinggi sekali.
sebagai problem solver. Kita butuh kenyamanan dan keamanan juga. Kadang-kadang gini, Jenderal, di media sosial ini rame, kalau nggak viral ini belum tentu selesai barang ini nih, diberesin sama polisi. Jangan sampai kan kemudian itu jadi kepercayaan dan iman masyarakat itu, Jenderal, bahwa kalau nggak viral, kalau nggak rame, mungkin belum tentu selesai. Nah ini Bukan udah jadi iman. Ya, jangan sampai jadi iman yang terlalu dalam. Nah, Aku kutip dulu oh, ada nih. di Mabes itu, di kantor-kantor polisi, di pintu-pintunya ada slogan yang dikutip ucapan daripada Presiden Jokowi. Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi. Ini di kantor-kantor polisi nih. Paten betul kata-katanya itu Opung ya? Opung yang Opung bisikin kan. ya? Opung yang bikin ya? Kawan Opung kan Pak Bukan Jokowi. moga-moga kita Oh, harapkan iya. begini. Oh, gitu iya, loh. iya. Itu Opung yang bisikin presiden? Loh ini aku potret di kantor polisi gitu iya, loh. iya. Bisikin presiden siapa? Opung ya? Ya, enggak dong, dia sendiri lah. Oh ya, ya. Soalnya dulu presiden suka nanya-nanya ke Bang Rizal soalnya ini Bang Rizal ini kapak gimana nih Polri ini gimana nih kan suka nanya. Siapa tuh nanya ke Opung juga buat ini enggak? Iyalah. Iya ya. Yang jawab saya. Iya. Iya. Kacau. Aku ngomong ke presiden juga nggak laku. Ah, masa? Aku ngomong presiden kalau menilai Kapolri sampai sejauh mana bisa dia sukses menciptakan ada Kapolres apa yang Iya. dicatatin dia ada blok-bloknya juga Iya. seperti aku juga dicatatinnya gitu loh. Tapi nggak jalan. Hmm. Gitu loh. Tapi kan dicatat yang penting. Iya kan? itu dicatat itu aja. Bang Rizal didengar sama Pak Jokowi soal Polri? Nggak perlu dicatat sama dia. Oke, ke jenderal dulu. Nah, ini menyambut jenderal itu tadi yang aku kutip ini. Paten Iya, juga Opung disambut penyambutnya nih kan. Iya. Opung Setuju kan, Prof? Setuju. Yang di apa oleh Presiden Jokowi Iya. adalah tempat pengabdian kan begitu. Iya. Setuju. ya, Iya. Pung, kalau nggak setuju namanya insubordinasi. bahaya, bahaya ini. Zaman Bang Opung, Rizal ini iya. dulu pernah ada tragedi-tragedi Aku tipis ini. taunya suaranya Opung kencang, tapi kalau mau ngomong sama jenderal mic-nya dideketin ke mulut Opung. Iya. Kalau nggak kedengaran Coba, itu pertanyaan macam apa? Setuju kan nggak? jenderal sama Presiden Jokowi? Iya, itu pun Ma- di sini. Bos, Opung, ya kan? Ngeri kali kalau nggak setuju ini Opung. Ya jenderal silakan. Jenderal, silakan jenderal. Ditanggapi Ya. dulu sebagai penutup. Baik, saya akan menyampaikan ini. Mohon maaf kalau saya selalu menggunakan pepatah Jawa nih, karena saya banyak apa. Ada yang mengatakan begini, kehilangan bondo kui ora kehilangan apa-apa. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa itu kehilangan separuh. Kehilangan nyawa itu baru kehilangan setengah. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabeane. Kehilangan kepercayaan itu kehilangan semuanya. Maka kita semua adalah membangun percaya agar dipercaya. Maka untuk dipercaya harus ada manfaatnya. Tadi dikatakan bahwa pelayanan itu bekerja dengan tulus dan bereaksi dengan cepat. Artinya kalau kita ini moralitasnya dimulai dari niat. Jangan sampai kita ini sudah menjadikan pasar. Ada pasar keadilan, ada pasar nilai, pasar ranking, tawar-menawar, wani piro, oleh piro. Ini semua yang merusak. Karena apa yang ideal harusnya juga sesuai dengan yang aktual, tidak terlalu menyimpang jauh atau gapnya tidak jalan jauh. Pada faktanya memang kadang-kadang yang ideal dengan yang aktual ini berbeda bahkan bertentangan. Nah ini core value, kembalilah core value atau keutamaan kita terapkan kembali pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Karena mau tidak mau polisi ini harus bisa menjadi penjaga kehidupan. Karena suatu masyarakat bisa hidup tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Nah, pada proses produktivitas ini ada hambatan, gangguan, ancaman yang dapat merusak bahkan membunuh produktivitas itu. Maka diperlukan aturan etika, nilai moral, hukum. Maka perlu ada institusi yang menangani, salah satunya polisi. Nah, polisi ini juga mengajak orang untuk tertib, patuh hukum, tetapi juga dia menegakkan hukum. Polisi tadi dikatakan juga bahwa tidak sekedar menegakkan hukum, tapi juga penegak keadilan. Nah, yang kedua, polisi ini adalah pembangun peradaban, karena polisi menegakkan hukum itu merupakan suatu cara atau untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Kita melihat bahwa polisi menegakkan hukum itu juga untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan. Dan ini membangun budaya tertib. Ini supaya ada kepastian, dan ini juga merupakan bagian edukasi. Dan kita semua adalah pejuang kemanusiaan. Jadi polisi itu tujuannya ngewongke, mengangkat harkat martabat manusia dan semakin manusiawinya manusia.
tidak membeda-bedakan atau melihat atau pilih-pilih sana pilih sini. Jadi tadi katakan ya kita semua harus berkeadilan. Artinya kalau kita melihat sesuatu permasalahan, ya layani dengan tulus. Karena kita manusia juga punya rasa, tahu siapa yang baik, siapa yang berpura-pura baik, apalagi siapa yang jahat, siapa yang jahat, dia tahu. Nah, oleh sebab itu memang terima kasih tadi kritik, saran, masukan memang saya catat, dan ini banyak hal yang bisa menjadi suatu refleksi bahwa menjadi polisi itu adalah suatu panggilan dan jalan hidup. Maka kalau kita mencintai pekerjaan, bukan mencintai jabatan, itu semua akan bisa dinikmati, dan kita sadar bahwa senjata polisi itu bukan pentungan, bukan pistol, tetapi simpati masyarakat. Saya kira demikian. Mantap. Jadi undang-undang kepolisian yang kita bikin dulu, tugas utama melindungi masyarakat. Kedua baru menegakkan hukum. Itu aja menambah profesor punya tadi. Sebagai Kayaknya perumus undang-undang kepolisian. Ini suaranya udah bintang 3 itu tadi. Kalau bintang 2 belum ngomong begini dia. Ya kan makin tinggi makin abstrak ya, Bro. Police for Humanity. Iya. Top, memang, Prof. Kalau udah bintang Jenderal. 3 panggilannya bukan Prof lagi, Gus. Iya. Prof tadi apa Jenderal tadi apa pepatah Pepatah Jawa Jawanya aja, tadi Pak. boleh diulangi lagi sekali lagi? Ya, Kali. jadi kehilangan bondo kuwi ora kehilangan opo-opo. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa itu agi kehilangan setengah. Kehilangan nyawa itu baru setengah saja. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabeane. Mantap. Itu tenan tuh. Tenan. Iya. Kalau Oh, kata Prof. opung pada paten tenan. Iya. Prof, kasih dulu Prof tanggapan Prof sebagai penutup. Iya. Atau Bang RR dulu. Iya, Bang RR. Ya, silakan. Saya dengerin Pak Polisi tadi. Jenderal Chris, Jenderal. Iya. Ditangkap nanti. Satu, ada wisdomnya. Jadi levelnya orang kalau udah wisdom itu kelasnya di atas. Makrifat. Maksudnya bintang 3 gitu. Makrifat. Ya, yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang sangat bagus itu tadi juga istilahnya itu jadi bagian nilai dari aparat Polri yang lain. Dan saya kembalikan, mohon maaf, Jenderal Polisi, perbaiki recruitment system, promotion system, dan assignment. Jangan pakai uang, malu kita dengarnya Pak. Ya, dan ini terjadi. Ini aja diberesin, itu akan merubah the whole culture daripada kepolisian seperti yang Jenderal Polisi tadi cita-citakan. Terima kasih. Jenderal, kalau seringan disebut namanya, jadi Jenderal Bintang 4 nanti. Prof, kasih wisdom dulu terakhir, Prof. Iya, kasih dulu. gini, Hikmah dan kebijaksanaan. Polisi bergeser, bergerak reformasi. Salah satu yang paling sulit adalah mengubah budaya sebagai penegak hukum. Tadi Bang Bun pada udah bicara, yang biasa punya kewenangan, sehingga lambang polisi itu diajarkan pertama kali itu lambang kewenangan. Padahal tulisannya nggak ada kewenangan. Di situ kalau dibalik tulisannya adalah perlindungan dan pelayanan. Tapi tidak ada fungsi pelayanan. Di situ tidak ada kewenangan menangkap, menyiksa, menginjak kaki, memeras, itu kewenangan. Tidak ada. Nah, pergeseran dari Gakum, penegakan hukum, ke arah pelayanan publik ini yang harus diselesaikan, dan saya yakin selama-lamanya tidak akan bisa diselesaikan. Selalu ada gejolak. Tapi arahnya harus ke sana. Ya, bukan lagi semata-mata penanganan hukum, tapi juga pelayanan publik. Nah, kalau kaitannya dengan topik kita, pemilu, maka kalau polisi bisa mengubah esensi dari profesi polisi, saya mau kritik Jokowi itu, dia nggak sekolah soal itu. Kenapa? Profesi adalah melekat. Itu okupasi yang dia sebut itu, pekerjaan. Kalau profesi itu 24 jam, jam 12 malam, polisi ketok, Pak, ada kecelakaan di depan.
oh saya polisi serse, besok pagi aja ke kantor polisi. Itu dia tidak salah karena jam 12 malam, tapi dia menganggap pekerjaannya itu sebagai okupasi. Kalau dia profesi, dia langsung turun mana gitu. Karena jiwanya polisi, 100% polisi melekat 24 jam. Sama seperti dokter. Dokter itu melekat 24 jam profesinya gitu. Bukan sekedar okupasi. Nah, jadi kembali lagi intinya pergeseran ini harus dilakukan dan kita bantu. Publik harus membantu itu termasuk mengkritik. Mungkin Bang Panda nggak tahu bahwa kalau setiap tanggal 10 Agustus hari HAM, kaget saya hari HAM kemarin itu diundang menjadi juri lomba demo, orasi demo di Polda Metro, dikasih speaker gede-gede dihadapin ke ruang Kapolda itu. Semua peserta, 90% dari peserta demo itu isinya memaki-maki Kapolda, memaki-maki Kapolri gitu. Dan ditonton oleh semua polisi, senang polisinya tuh. Saya bilang, di Inggris di Hyde Park aja orang maki-maki, tempatnya nggak di depan ruang Kapolda itu gitu. Kupingnya panas kalau saya pergi aja itu loh. Nah, jadi tapi itu diarahin ke ruang Kapolda, Kapoldanya ada di dalam gitu Bang. Oh, kira enggak gitu, dia dengerin dari atas itu kan. Ya, waktu Kapoldanya masih Fadil gitu. Iya kan mukanya aja kan dia nakal tuh. Ya. Cuma Prof Kiki berani ngomong gitu, Bos. Nah, iya emang bener kok. Kecilannya pasti nakal kan dulu gitu kan. Nah, jadi kita dorong, kita bantu. Cara bantunya gimana? Yang bahaya itu sekarang termasuk pejabat ya, bukan hanya polisi. Pejabat sipil itu adalah lampiran-lampirannya nih. Ya, flexing. Lampiran itu istri istilahnya kalau di polisi lampiran. Lampirannya nambah apa enggak gitu. Nah, jadi flexing. Saya masih nggak ngerti apa bagusnya tas Hermes itu. Hermes itu kayak tas plastik kok bagi saya gitu. 300 juta. Nah, ketika Nyonya Bos bawa itu, yang lain ikut-ikutan meskipun Hermes-nya dari Cibaduyut gitu. Ya, ini yang harus dicegah gitu. Dulu sekarang udah berkurang banyak ya. Dulu kalau kita mau lihat ke showroom mobil, jangan kemana-mana. Showroom mobil yang paling lengkap itu adanya di Sespim, tempatnya Pak Krisnanda ini gitu. Sekarang saya lihat udah ganti Avanza semua. Takut sama kepala sekolahnya nggak dilulusin gitu. Nah tadi bener. Oh, kepala sekolahnya ngecek sampai mobil parkiran ini? Iya, soalnya dia nggak bisa beli gitu. Dilarang semua, dilarang gitu. Tapi bagus efeknya gitu kan. Dia pakai mobil dinas gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa, bagus, efeknya bagus gitu. Jadi bagaimana supaya semua yang lain nggak mampu untuk beli Alphard gitu kan. Alphard bekas sih murah gitu. Tapi image-nya dan yang paling bahaya itu nyonyah-nyonyahnya. Lampiran ini. Lampirannya, aduh, umumnya anak polisi takut gitu ya. Tapi yang lampiran ini, waduh, dan lebih galak lagi daripada. Oh iya, ada fenomena yang saya nggak tahu sudah berubah atau belum. Dulu setiap minggu perwira itu harus jalan-jalan ke mall, ya, sama lampiran yang cantik. Kalau istrinya jelek, dia bawa istri orang. Kalau masih jelek juga, dia bawa artis. Makanya banyak yang ke lampirannya artis. Banyak lo artis jadi istri polisi. Karena itu menjadi gaya hidup kemudian gitu. Di PT IKA dulu parah sekali. Tapi sekarang udah saya lihat udah nggak ada. Mudah-mudahan tuh kepala sekolahnya kayak yang di Lembang ini gitu. Dia senangnya ngelukis sama bertani. Nah,
dikon niru itu anak buahnya mana mau itu. Makasih. Oke, Bro. oke. Terima kasih Opung Panda. Opung Panda belum? Ini ya, Belum. mayoritas saya yakin dan percaya mayoritas polisi itu masih banyak yang baik. Tolonglah para pimpinan itu sensitif kalau ada yang macam-macam, yang berkhianat. Tolong juga sensitif kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan kemudian bagaimana menjadi satu upaya yang serius dan masif untuk tidak main untuk pendidikan, mutasi dan promosi. Itu betul. Itu terus terang bukan main mulianya itu, bukan main bahagianya. Itu. Kalau itu betul-betul mereka secara sistematis memerangi itu gitu loh. Sekarang progresnya udah berapa persen menurut Opung? Ya nggak tahu. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini mantap juga kalau kita seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ini bikin mantap juga channel ya. sendiri aja nanti Total Polisi ini. Wah, mantap nggak? Iya kan? Opung mantap ya kalau bikin Biar- channel sendiri ini kita ya. Iya kan sebagai dewan. Kasus-kasus ya kan? Iya, Opung mau kan jadi dewan pengarah kalau Iya, masih mau diarahkan. Iya. Kalau Iya. Iya. Oke, terima kasih Terima Jenderal Kris, Jenderal Kris. Kalau makin sering disebut kata Bang RR bintang 4 nanti. Iya, jadi sebutnya jenderal polisi aja. Jenderal Polisi. Oke, thank you. Tapi jangan ngomong bintang 3, bintang 4. Biasanya kalau di polisi ada yang digituin, dikira disuruh sama dia dimatiin. Kita kan nggak Prof tahu. Kiki Bro. disuruh nggak kan? Bang RR apalagi siapa makanya Bang RR juga siapa berani nyuruh dia kan? ya, Aduh. ya apalagi nyuruh Opung juga nggak berani. Iya, yang paling mungkin disuruh di antara kita nih ya kami berdua ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Prof. Ya.